poin. Ya, poin yang kedua mungkin yang perlu digarisbawahi juga dalam masalah ini, pilih sikon. Situasi dan kondisi yang tepat lah. Yang paling tepat itu selepas biologis. Ya. Udah dikasih tips. Lah ya, itu yang paling tepat. Karena kalau orang selepas biologis pasti rileks. Di saat itu, apapun yang pasangan ucapkan, itu umumnya bisa diterima. Apalagi dituturkan dengan baik. Ilmu ini. Ya, ini pernah terjadi di masa Nabi. Ada seorang perempuan, ini luar biasa wanita ini. Julukannya Ummu Sulaim. Beliau kebetulan menikah sama suaminya namanya Abu Talha, dapat anak laki-laki. Abu Talha dia sangat senang karena dapat anak laki-laki dari istrinya. Baru nikah gitu kan. Sudah melahirkan. Subhanallah baru berapa hari anak ini sakit keras. Sakit keras. Dan Abu Talha merasa takut kehilangan. Karena masa dulu perlengkapan medis bukan kayak sekarang, rumah sakit masih belum ada segala macam. Jadi akhirnya tiba azan maghrib, dia bilang sama istrinya, Abu Talha bilang sama Ummu Sulaim, saya mau ke masjid Nabi dulu, saya mau sholat. Tolong anak ini jaga baik-baik. Subhanallah baru beberapa langkah dia keluar dari rumahnya, anak ini meninggal dunia. Anak ini bayi meninggal dunia. Harusnya Ummu Sulaim ini kan lebih tersentuh, karena dia sebagai ibunya. Tapi subhanallah, dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan perbuatan yang sangat baik dan jadi contoh harusnya. Dia mengatakan pada orang-orang di rumahnya, jangan ada yang menyampaikan kepada suami saya tentang kematian anak ini, biar saya yang sampaikan. Kemudian orang-orang rumahnya menggambarkan pada hari itu Ummu Sulaim dandan secantik belum pernah secantik sebelumnya. Dan memasak masakan seenak belum pernah seenak sebelumnya. Khusus menunggu suaminya. Begitu habis sholat Isya, karena Abu Talha tinggal sampai Isya, nanggung maghrib Isya gitu, pulang ke rumahnya. Lalu disambutlah sama Ummu Sulaim. Tidak ada satu tutur kata pun yang menunjukkan kalau anak meninggal. Tidak ada raut wajah yang sedih, tapi wangi, cantik. Ini panggilan untuk berbiologis gitu kan. Terus diajaklah ke meja makan, makan makanan yang enak. Tertarik untuk biologis sampai selesai biologis. Setelah selesai makan, perutnya kenyang, sudah selesai biologis, Ummu Sulaim masih katakan begini, wahai Abu Talha, bagaimana menurut Anda kalau seandainya ada seseorang yang meminjamkan sebuah benda kepada kita, kemudian pemiliknya minta kembali? Kata Abu Talha, tentu kita kembalikan. Kata Ummu Sulaim, kalau begitu berharaplah pahala di sisi Allah, karena anakmu sudah diambil oleh Tuhannya. Abu Talha kaget. Kenapa kau biarkan saya menikmati makanan enakmu, menikmati tubuhmu, baru kau bahasakan ini? Ummu Sulaim diam saja. Tapi Abu Talha jadi bisa menerima karena kondisinya itu, kan yang biasa buat emosi, perut lapar, biologis belum terlampiaskan. Ini terpenuhi. Maka dia mengatakan, kalau gitu kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ke Nabi Muhammad, coba kita tanya, ceritain nih kejadiannya. Diceritain, Nabi Muhammad SAW tersenyum, artinya memberikan dukungan sambil mengatakan, semoga saja Allah berkahi biologis kalian itu. Ternyata betul dari biologis tersebut, Ummu Sulaim hamil lagi, 9 bulan ke depan hamil, melahirkan, dan dapat anak laki-laki.